Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih buat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada karena Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami karena Tuhan. Engkau ada dan selalu menyertai kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman. Biar firman-Mu menerangi hati sanubari kami, menerangi hidup kami, agar kami selalu ada di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau membaca firman Tuhan dan kita temukan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Ini Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Puji Tuhan sekalian, kita melihat pembacanya adalah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus berada dalam dunia ini, banyak hal yang Yesus perlihatkan kepada murid-murid. Yesus membuat mujizat atau mengadakan mujizat yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bahkan Yesus pernah membuat air menjadi air anggur. Hal yang luar biasa Yesus kerjakan. Dan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan, disaksikan oleh ke-12 muridnya atau murid-muridnya. Banyak hal yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, banyak hal yang Yesus perlihatkan kepada murid-murid. Dan sudah pasti murid-murid sangat mengenal pribadi Yesus, sangat mengenal siapa Yesus itu. Tetapi kita melihat ketika Yesus mengajarkan di mana Yesus akan masuk di dalam penderitaannya. Murid-murid kecewa dan ada yang meninggalkan Yesus. Sebab itu Yesus berkata kepada murid-murid dalam ayat yang ke-67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Tetapi kita melihat ada pernyataan Simon Petrus kepada Yesus. Jawab Simon Petrus kepadanya atau kepada Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudara sekalian, begitu luar biasa pernyataan Petrus.
Artinya Petrus sangat mengenal siapa Yesus itu. Tetapi yang Tuhan inginkan atau Yesus inginkan kepada murid-muridnya atau kepada kita sebagai gereja Tuhan, bahwa mengenal Tuhan bukan hanya sampai kepada kita melihat mujizat. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sampai kita melihat hal-hal yang besar. Percaya atau mengikut Tuhan bukan hanya seseorang itu mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi mengenal kepada Tuhan tidak dapat dibatasi dengan kondisi, dengan situasi. Apa itu kesenangan? Apa itu kesusahan? Apakah itu persoalan penderitaan yang kita alami? Nah, kita melihat ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya, bahwa Yesus akan masuk di dalam penderitaan. Ada yang murid-murid mengundurkan diri. Tetapi kita melihat di sini, Simon Petrus memberikan pernyataan kepada Yesus. Jawab Simon Petrus kepadanya atau kepada Tuhan, "Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara sekalian, bahwa mengikut kepada Tuhan bukan hanya melihat mujizat, bukan hanya pernyataan lewat mulut kita, pernyataan mulai pujian-pujian kita. Saya mengasihi Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, memerlukan kesetiaan. Yang Yesus maksudkan adalah, apakah murid-murid bisa setia? Atau yang Yesus maksudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah kita bisa setia? Ketika kita diberkati, kita bisa setia. Ketika kita melihat mujizat, kita bisa setia. Tapi pertanyaannya, ketika kita dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, kita melihat penderitaan menjadi fakta dalam perjalanan hidup kita, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Kesetiaan kepada Tuhan adalah berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah kita berkomitmen di dalam iman kita kepada Tuhan. Ada saatnya di dalam perjalanan hidup ini, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita melihat mujizat, kita melihat berkat, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita banyak menghadapi persoalan. Dalam kita menghadapi persoalan, bukan kita undur dari Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Tapi justru dalam persoalan-persoalan kita hadapi, dan sakit yang kita hadapi, dalam pergumulan yang kita hadapi, justru kita semakin dekat kepada Tuhan, justru membuat kita menjadi pribadi semakin setia kepada Tuhan. Kenapa harus kita setia kepada Tuhan? Kenapa kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Sebab penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan, tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan
tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan akan nyatakan, dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, dimanapun Anda berada, yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita adalah menjadi pribadi yang setia, menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Bukan hanya di saat kita senang, bukan hanya di saat kita diberkati, bukan hanya di saat kita sehat, tapi ketika kita pun dalam kesusahan, dalam persoalan, dalam penderitaan, kita tetap menunjukkan, saya ada pribadi, saya adalah umat yang setia kepada Tuhan, dan tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah setia kepada kita. Dia berkorban untuk kita. Dia berikan hidupnya untuk kita. Untuk itu, kita pun setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Biar kita setia, dan tetap setia. Apapun yang terjadi, apapun kita alami, kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berjalan kebenaran firman Tuhan. Saya mau menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kami sudah membaca firman Tuhan. Biar firman-Mu meneguhkan hati kami. Biar firman-Mu terus menerangi hidup kami, berjalan kehidupan kami. Biar firman-Mu tetap menuntun kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu setiap saat. Kami butuh Engkau setiap saat. Tuhan, tolong setiap telinga yang sudah mendengar renungan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka susah saat ini, Tuhan berikan penghiburan. Ketika mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan, tolong umat-Mu. Dengar seruan mereka, dengar doa mereka. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap menjadi umat yang setia, menjadi pribadi yang setia, seperti yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, kita bersyukur dan kita tetap berjalan di dalam kasih Tuhan dan kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin.